Santet untuk bos toko mebel. Saya bingung Pak Mahmud. Segala macam cara sudah saya lakukan, tapi usaha saya susah maju. Seolah seperti ada orang lain yang sengaja menutup jalan rezeki saya. Keluh Yadi, seorang pria berusia 35 tahun yang juga seorang pemilik sebuah mebel sofa. Ya, zaman sekarang itu memang kalau buka usaha itu ndak bisa polosan ya. Kadangkala para pesaing kita gak akan tinggal diam begitu saja melihat kita yang hendak berkembang, jawab pria parubaya bernama Pak Mahmud. Terus saya mesti gimana Pak? Kalau begini terus, kapan saya bisa mensejahterakan para pekerja saya? Kasihan mereka gajinya kecil karena ya kemampuan saya sangat terbatas untuk saat ini. Pak Mahmud menghisap rokok di tangannya dalam-dalam lalu menghembuskannya ke udara. Aku punya kenalan orang yang bisa dibilang sering membantu orang dalam hal kelancaran usaha. Rumahnya gak jauh dari sini dan paranormal tersebut adalah seorang wanita. Beliau itu orang yang sering membantu orang lain menyelesaikan masalah. Entah itu tentang penyakit, tentang usaha, ataupun tentang urusan dengan makhluk yang berada di dimensi lain. Wah, ya sudah Pak. Ayo antarkan saya ke sana sekarang aja Pak. Ajak Yadi bersemangat. Ya sudah, ayo. Tapi bayarin dulu kopi saya, ucap Pak Mahmud sambil menghabiskan kopi yang tersisa di gelasnya. Mereka pun lalu bergegas menuju ke tempat tujuan yang hanya berjalan sekitar 3 kilometer, melewati jalan aspal yang di sisi kanan dan kirinya terbentang sawah yang luas. Jalanan tersebut terasa sempit karena di sepanjang jalan ada banyak tumpukan karung berisikan padi. Saat itu memang sedang panen raya, maka wajar jika jalanan dipenuhi dengan truk pengangkut padi. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit, mereka pun sampai di sebuah desa yang padat penduduk, namanya Desa Sukamanjur. Setelah sampai di sebuah pertigaan, Pak Mahmud pun membelokkan motornya ke kiri dan masuk ke sebuah halaman rumah yang di depannya dipenuhi dengan pepohonan dan bunga. Suasananya sangatlah asri. Sesaat setelah membuka helm, tiba-tiba seseorang mendekat dan menepuk pundak Yadi dari arah belakang. Yadi pun kaget dan menoleh ke belakang. Kirain siapa? Ternyata kamu, Rik. Ternyata orang yang menepuk pundaknya dari belakang adalah Eri, karyawannya. Loh, Mas Yadi ngapain kesini? Mau ngasih tahu kalau masuk kerja ya? Kenapa nggak WA aja? Kan sampai Anda perlu repot-repot datang ke sini. Kepedean kamu. Saya itu kesini mau ada urusan. Kamu kok di sini? Kamu ngapain? Tanya Yadi bingung. Loh, saya itu memang orang sini Mas. Rumah saya kan di belakang situ, jawab Erik sambil menunjuk sebuah rumah yang ada di bawah pohon bambu. Yat, ayo, itu orangnya, ajak Pak Mahmud sambil menunjuk ke arah pintu yang sudah terbuka. Seorang perempuan berhijab berusia sekitar 50 tahunan terlihat sedang berdiri di tengah pintu. Assalamualaikum, ucap Pak Mahmud dan Yadi nyaris bersamaan. Waalaikumsalam. Pak Mahmud toh, monggo Pak, pinara, ucap ibu itu mempersilakan. Nggih Bu, Amit. Kedua orang itu pun masuk dan duduk di sebuah kursi yang terbuat dari kayu jati, sedangkan Bu Asri pergi ke dapur untuk menyiapkan teh bagi kedua tamunya. Yadi menatap ke sekeliling ruangan. Di dinding berwarna putih itu terdapat sebuah kaligrafi yang terpasang di dalam bingkai kayu berukuran cukup besar. Rumahnya memang sederhana, namun saat Yadi masuk ke dalam, ia merasakan aura positif membawa kedamaian dalam hatinya. Ayo, silakan diminum Mas, adanya cuma teh, ucap perempuan yang bernama Bu Asri itu mempersilakan. Ibu, makasih. Jadi begini Bu, maksud kedatangan saya ke sini yaitu teman saya ini, Yadi, mau minta bantuan ke Ibu tentang usahanya gitu, ucap Pak Mahmud membuka pembicaraan sambil menyikut lengan Yadi agar ia berbicara sendiri. Iya Bu, saya mau minta tolong sama Ibu. Minta tolong banget, ucap Yadi memohon. Bu Asri tersenyum sambil menatap ke arah mereka berdua. Tatapan matanya teduh, penuh kedamaian. Iya, minta tolong apa Mas? Sampaikan saja, gak perlu sungkan. Ya barangkali saya bisa bantu.
Begini Bu, saya mau minta tolong supaya bikin usaha mebel saya laris manis. Soalnya kasihan karyawan saya Bu, sering libur. Pinta Yadi, Bu Asri terkekeh kala mendengar permintaan dari Yadi. Ya ampun Mas, kalau sampean minta laris, sampean itu salah datang ke sini. Yang punya kuasa itu Allah Mas, bukan saya. Saya sendiri itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jawab Bu Asri dengan suara lemah lembut. Kata Pak Mahmud, Bu Asri itu dukun yang sering bantu orang buat menyelesaikan masalah. Masa ibu nggak bisa bantu saya? Tolonglah Bu, bantu saya. Mendengar ucapan Yadi, Pak Mahmud melotot ke arah Yadi. Ngawur kamu Yad. Kapan aku ngomong kalau Bu Asri itu dukun? Jangan ngarang kamu. Bu Asri merasa tersinggung kala itu. Ia pun hanya bisa mengelus dada mendengarnya. Astagfirullahaladzim Mas, saya itu bukan dukun. Kalaupun ada orang yang datang ke sini meminta bantuan saya hanya bisa menyambungkan doa ke Gusti Allah dengan harapan agar hajat yang dimaksud dapat segera terkabul. Jadi kalaupun pada akhirnya terkabul dan sukses, itu bukan karena saya, tapi karena ridho dari Allah. Jawab Bu Asri tegas. Oh, maaf Bu, saya tidak bermaksud begitu. Maaf kalau saya salah ucap. Ucap Yadi gelagapan setelah ia menyadari kesalahannya. Ya sudah begini saja. Sampean tulis nama sampean di sini, nama bapak kandung sampean, terus tulis juga nama usaha sampean juga di sini. Nah, besok sampean ke sini lagi untuk ambil air yang sudah saya bacakan doa. Wah, gak bisa sekarang ya Bu? Tanya Yadi tak sabar. Mas, setiap kali saya dimintai tolong sama orang, saya nggak bisa kasih di hari itu juga. Karena air yang nanti saya kasih ke sampean itu akan saya taruh di dekat saya sholat dan berzikir di malam hari. Karena waktu malam itu adalah waktu yang utama untuk memanjatkan doa. Terang Bu Asri. Setelah berbincang beberapa menit dan setelah Yadi mengutarakan semuanya, ia pun lalu pamit undur diri. Saat akan pergi, Yadi merogoh saku bajunya dan mengambil uang 100.000 untuk ia berikan kepada Bu Asri. Namun Bu Asri menolaknya. Wah, tolonglah Bu, diterima. Memang tidak seberapa tapi saya ikhlas kok Bu, ucap Yadi sambil berusaha agar Bu Asri menerima uang darinya. Wah, saya itu tidak memungut biaya apapun dari orang yang sedang kesulitan Mas. Mas Yadi ini kan sekarang masih dalam tahap ingin berkembang. Mas tidak usah kasih apa-apa. Lebih baik Mas Yadi sedekahkan uang itu ke anak yatim. Tolak Bu Asri halus. Loh, tapi Bu, kalau Ibu nggak mau nerima kan saya jadi nggak enak Bu. Sudah Mas, tidak apa-apa. Saya tulus ikhlas bantu sampean. Ya sudah Bu, kalau gitu kami pamit dulu. Lalu kemudian Pak Mahmud dan Yadi pun pamit pergi. Keesokan harinya, Yadi pun kembali untuk mengambil air di rumah Bu Asri. Bu Asri memberikan sebotol air dan sebungkus gula untuk disiramkan dan disebar di sekitaran tempat usahanya. Singkat cerita, lambat laun dalam tempo sekitar 1 tahun, usaha milik Yadi pun mulai berkembang pesat. Yadi yang tadinya hanya memiliki sebuah mobil pick-up butut, kini telah mampu membeli 3 unit mobil pick-up dan 1 unit mobil pribadi. Karyawan yang tadinya hanya berjumlah 10 orang pun kini bertambah menjadi 52 orang. Kehidupan Yadi berubah 180 derajat, baik secara gaya hidup maupun penampilan dan juga kepribadiannya. Pada suatu hari, Yadi beserta istri dan orang tuanya datang ke rumah Bu Asri. Kedatangan mereka adalah selain bersilaturahmi, juga untuk meminta doa demi kelancaran tokonya yang baru saja selesai dibangun. Toko tersebut sangatlah besar. Bahkan Yadi sampai menghabiskan uang sebanyak 1 miliar untuk pembangunan toko tersebut. Bu, maksud kedatangan saya beserta keluarga ke sini yaitu kami mau berterima kasih kepada Ibu atas doa-doa yang Ibu panjatkan, yang mana pada akhirnya usaha kami bisa berkembang sepesat ini, dan saya juga mohon untuk terus mensupport. Kemarin toko baru saja diresmikan. Tolong ya Bu, doakan juga toko saya, ucap Yadi. Tenang saja, insya Allah saya akan terus mendoakan kelancaran usaha kalian. Tapi ingat pesan saya, ketika Allah sudah memberikan segala kemudahan, jangan sampai lupa diri dan jangan pernah berat untuk berbagi, terutama kepada anak yatim. Pesan Bu Asri. Oh
Ya Bu, tenang saja. Ya Bu, sebagai ucapan terima kasih saya, kira-kira apa yang bisa saya berikan untuk membalas segala kebaikan Ibu? Ucap Yadi kala itu. Bu Astri terdiam sejenak, seolah memikirkan sesuatu, lalu ia pun berkata, saya itu dari dulu tidak pernah minta apa-apa, karena saya tahu sampean waktu itu masih dalam keadaan kesulitan. Tapi saat ini sudah berbeda, jadi saya mau minta sesuatu dari sampean. Tapi itu pun kalau sampean tidak keberatan. Wah, baik Bu, monggo sampaikan saja. Kepengen apa? Tanya Yadi antusias. Saya cuma minta supaya anak saya bisa bekerja di sana. Kebetulan anak saya ini sudah sebulan ini nganggur. Ya, itu pun kalau Mas Yadi tidak keberatan. Wah, tentu Bu, tentu saja boleh. Memangnya di mana anak Ibu sekarang? Ada, sebentar saya panggilkan. Bu Asri pun lalu beranjak dari duduknya dan segera memanggil sang anak yang sedang menonton TV di ruang tengah. Le, Yudi, itulah ada Mas Yadi. Ibu itu sudah ngomong sama dia kalau kamu sudah sebulan ini nganggur dan sedang butuh kerjaan. Ayo keluar dulu, temui Mas Yadi. Ya Umi, jawab Yudi sambil berjalan mengikuti ibunya tersebut. Setelah bersalaman dengan keempat orang tamu yang ada di rumahnya, Yudi pun duduk di samping ibunya. Yadi langsung menawarkan kepada Yudi untuk bekerja dengannya dan esok harinya Yudi sudah bisa memulai pekerjaannya. Setelah berbincang beberapa saat, Yadi dan keluarganya pun pamit undur diri. Hari demi hari, bulan demi bulan pun berlalu. Yadi yang dulunya hanyalah seorang pengusaha mebel kecil-kecilan kini menjelma menjadi bos mebel kaya raya yang banyak dikenal di kotanya. Bahkan ia kini mampu mengirim 20 hingga 30 set sofa di setiap harinya. Kesuksesannya yang terbilang cepat menimbulkan berbagai respon yang berbeda di masyarakat sekitar. Ada yang memuji kegigihannya dalam membangun usaha. Ada juga yang menuduhnya menggunakan sebuah pesugihan, dan ada yang menganggapnya menjadi sombong dan juga arogan ketika sudah berada di atas angin. Memang tidak dapat dipungkiri, tidak semua orang siap dengan perubahan drastis dalam tempo yang terbilang begitu cepat. Dari yang hanya pemilik mebel kecil, lalu kemudian dalam waktu setahun menjadi salah satu produsen mebel sofa terbesar di kotanya. Dulu Yadi yang membangun usahanya demi masa depan karyawannya, kini jauh berbeda. Peraturan-peraturan baru yang memberatkan karyawan pun muncul, bahkan hak-hak karyawan mulai berkurang satu persatu. Hei, sini, kumpul, teriak Yadi pada semua pekerjanya. Dalam tempo waktu 3 menit, mereka semua pun sudah berkumpul. Saya mau mengumumkan sesuatu. Ini semua sudah kumpul belum? Tanya Yadi. Kala itu, ia duduk di atas kursi sedangkan para karyawan duduk di lantai. Yang belum datang, Yudi, Kojel, Misto, sama Parman Mas, terang Erik. Oh, kalau Parman sakit, tadi udah bilang ke saya, saut pria yang bernama Dodi. Ya sudah, biarkan yang gak datang. Jadi mulai besok itu peraturannya adalah 1, jam kerja maju lebih awal. Biasanya kan jam 8. Nah, mulai besok masuknya itu jam 7 tepat. Sebelum jam 7 itu kalian sudah harus absen cek log. Itu sudah saya sediakan alatnya. Yang kedua, buat yang telat, saya denda Rp1.000 per menitnya. Seru Yadi. Yang ketiga, sekarang uang makan itu dihapus jika sampai kalian telat atau nggak masuk kerja tanpa izin. Keempat, yang rokok di tempat kerja kena denda Rp100.000. Beberapa karyawan terlihat terkejut, ada yang saling tatap, ada juga yang saling berbisik. Berarti pulangnya jadi jam 3 ya Mas? Kan sebelumnya jam 4. Tanya Erik kala itu. Sekarang itu orderan makin banyak. Kalau orderan lancar, kalian juga kan yang senang. Gak ada ceritanya jam pulang lebih cepat. Pokoknya mulai besok jam pulang juga berubah menjadi jam 5 sore. Ucap Yadi yang membuat para karyawan kaget. Loh, nambah 2 jam dong kerjanya Mas. Terus masalah masuk jam 7 kami kan borongan Mas, bukan harian. Kenapa harus pakai absenan segala? Saud Jamal yang duduk di dekat pintu. Ia merasa keberatan dengan kebijakan baru tersebut. Iya, kenapa? Gak setuju? Kalau nggak setuju gampang, tinggal keluar aja. Masih banyak orang yang mau antri kerja di sini. Jamal hanya diam tak menjawab. Ingin rasanya ia berontak, namun ia teringat dengan cicilan motornya yang masih kurang 1 tahun.
Beberapa orang lainnya pun nampak tak setuju dengan keputusan tersebut. Terlihat jelas dari raut wajah mereka, tapi tak ada yang berani menyuarakan pendapat karena tak ingin dipecat. Yaudah, itu aja pengumumannya. Sekarang bubar, ucap Yadi sambil beranjak hendak masuk ke rumahnya. Namun langkahnya terhenti saat ia mendengar deru knalpot motor. Dan saat ia menoleh, ternyata itu adalah Yudi, anak dari Bu Asri. Yudi, sini kamu, teriak Yadi sambil berkacak pinggang. Yudi pun berlari ke arah Yadi. Ya mas, ada apa? Yadi melihat jam di tangan kanannya. Jam berapa? Kalau kamu gak niat kerja, jangan kerja. Sudah lewat 3 menit ini. Saya itu gak suka sama karyawan yang gak disiplin. Iya mas, maaf. Tadi saya pulang lagi soalnya dompet saya ketinggalan. Makanya saya telat. Jawab Yudi. Ada pengumuman penting tadi, tapi kamu malah datang terlambat. Kamu bisa tanya tuh sama temen yang lainnya. Yaudah, sana cepat kerja. Pesanan membludak hari ini, ucap Yadi sambil mengibaskan kedua tangan seolah seperti mengusir rayap. Yudi pun segera bergabung dengan teman-temannya untuk memulai pekerjaan. Dihampirinya Erik yang sedang sibuk dengan sesuatu. Ia duduk berjongkok sambil kedua tangannya mengangkat sekaleng lem perekat untuk spon. Dituangkannya secara perlahan ke dalam botol plastik yang berjajar di hadapannya. Erik, emangnya ada apa ya? Katanya ada pengumuman. Pengumuman apa? Tanya Yudi sambil membantu menutup botol yang sudah terisi penuh dengan kain tebal kemudian diikat menggunakan tali rafia. Erik menghela nafas panjang lalu menggeleng pelan. Gak tau lah Yud, juragan ini makin kesini makin aneh-aneh peraturannya. Dulu pas awal-awal kerja di sini kita dikasih makan siang, sama kalau pas lembur juga dikasih makan. Habis itu jatah makan siang dihapus. Jarak 2 bulan kalau lembur tidak dikasih makan. Tadi ada peraturan baru lagi. Ampun, keluh Erik sambil pelan. Yudi mengerutkan dahi. Memang apalagi kata juragan Rik? Tanya Yudi penasaran. Yang jelas peraturan yang gak enak, memberatkan kita semua. Intinya jam kerja itu maju 1 jam, jam pulangnya mundur 1 jam. Terus buat yang telat itu denda 1 menitnya 1.000. Kalau kita telat 1 kali aja maka uang makan selama seminggu dihapus. Dan juga yang ketahuan ngerokok di tempat kerja kena denda 1.000. Astagfirullah, kok jadi zolim gini sekarang Mas Yadi ya? Kalau masalah ngerokok di tempat kerja sih aku bisa terima, karena di sini bisa berbahaya. Soalnya kan banyak bahan yang mudah terbakar. Tapi kalau masalah telat semenit denda 1.000 itu loh, bangetan. Gimana kalau ban motor kita bocor pas perjalanan? Lah, habis tuh uang kita. Telat sejam bisa dipotong 60.000 dong. Protes Yudi. Nah itu dia Yud. Belum lagi jam kerja kita tuh nambah 2 jam. Setelah beberapa waktu yang lalu jatah makan dihapus, uang makan pun kalau sampai sekali telat bakalan hangus semua selama 1 minggu. Parah. Perasaan dulu juragannya gak kayak gini Derek. Ya kalau dulu sih ya, pas kamu masih belum kerja di sini Yud, pas masih awal-awal ngerintis tuh, baik banget, nawarin barang kemana-mana, selalu bareng aku. Aku itu suka ditraktir makan, dikasih bonus. Sekarang malah jauh berbeda. Aku itu kayak gak kenal sama Mas Yadi yang sekarang. Keluh Erik. Ya sudahlah, gimana lagi. Kadang kalau orang sudah di atas kan lupa segalanya. Kita ambil rangka dulu di gudang, ajak Yudi. Mengakhiri obrolan, Erik pun mengangguk. Sikap Yadi yang jauh berubah membuat banyak orang merespon negatif, terutama dari kalangan karyawannya sendiri. Yadi yang dulunya murah senyum, bersahaja dan suka bercanda, kini berubah menjadi sosok yang angkuh, sombong dan tak berperasaan. Entah sudah berapa banyak karyawan yang ia pecat hanya karena masalah sepele. Ia selalu mengagung-agungkan dirinya saat ia memecat salah satu dari karyawannya. Lihat, kalau kerja nggak bener ya gini jadinya. Di sini tuh banyak yang berebut pengen kerja sama saya. Sekarang sudah beda, nggak kayak dulu. Saya tuh nggak butuh orang, tapi orang-orang yang butuh saya. Makanya kalau kerja yang benar, kalau nggak pengen saya berhentiin kayak dia, karena masih banyak orang yang pengen ngegantiin posisi kalian. Ucapnya kala itu di depan orang yang baru saja ia pecat. Masalahnya sepele, hanya karena ia tak mau lembur hari itu, padahal sebelumnya ia lembur selama 5 hari dan selalu pulang di atas jam 10 malam.
Beberapa hari setelahnya, terlihat Husnul dan Yadi berboncengan pulang ke rumah mereka setelah menghadiri acara sosial di desa sebelah. Udara malam begitu dingin dan langit gelap dipenuhi awan tebal membuat malam itu terasa lebih mencekam daripada biasanya. Mereka memasuki lingkungan perumahan mereka yang tenang dengan deretan rumah-rumah kecil yang terhampar di sepanjang jalan. Tadi itu kok agak aneh ya, kata Husnul mencoba memecah keheningan yang mulai mengganggu. Yandi mengangguk pelan. Iya, rasanya ada sesuatu yang gak beres. Apalagi waktu kita ketemu sama Pak Tomo. Kok dia kelihatannya kayak khawatir banget gitu. Husnul menghela nafas. Ya, dia memang orang yang percaya pada hal-hal goib. Katanya ada kejahatan masa lalu yang belum selesai di desa ini. Mungkin kita terlalu banyak membaca cerita horor, ujar Yadi sambil tertawa kecil mencoba meredakan ketegangan. Saat mereka mendekati rumah mereka, seketika suasana mulai berubah. Cahaya lampu yang biasanya hangat dari rumah mereka seakan pudar, digantikan oleh redupnya malam yang mencekam. Mereka merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kehadiran tak kasat mata yang mengganggu ketenangan. Husnul mencoba mengabaikan perasaan itu dan membuka pintu rumah mereka. Ayo masuk mas, mungkin kita hanya terlalu lelah. Namun ketika mereka mulai memasuki rumah, aroma yang tidak biasa tercium, bau yang asing dan menyengat merambat dari ruang tengah. Yadi menatap Husnul dengan wajah penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi di sini, Dek? Desis Yadi, matanya memperhatikan setiap sudut ruangan. Husnul menelan ludah, mencoba menahan ketakutannya. Gak yakin, tapi aku ngerasa ada sesuatu yang tidak beres. Ayo kita lihat. Mereka berdua berjalan dengan hati-hati menyusuri setiap sudut ruang tamu mereka, namun tidak ada yang tampak tidak normal. Semua terlihat biasa saja kecuali perasaan aneh yang terus menghantui mereka. Tiba-tiba saja lampu di ruang tamu berkedip-kedip seolah-olah mencoba memberikan mereka sinyal. Yadi menggigit bibirnya, mencoba menahan ketakutannya. Apa lampunya rusak ya? Seru Yadi. Matanya masih menatap ke arah lampu yang tak menentu. Sebelum Husnul bisa menjawab, lampu itu mati total, membenamkan mereka dalam kegelapan. Suasana yang tegang semakin terasa mencekam di dalam rumah mereka yang sepi. Apa yang sudah terjadi ya? Desis Yadi, suaranya mulai gemetar. Husnul meraba-raba saku celananya, mencoba mencari ponsel. Sabar mas, aku nyari senter. Namun sebelum ia bisa menemukan senter, lampu pun kembali menyala dengan sendirinya. Dan kali ini lebih terang daripada sebelumnya, menerangi seluruh ruangan dengan cahaya putih yang terang benderang. Astaga, ini terlalu aneh, ujar Husnul memelototi lampu yang tiba-tiba menyala. Yadi menarik nafas lega. Setidaknya kita sudah tidak lagi dalam kegelapan. Namun ketenangan mereka berdua hanya bertahan sesaat. Di tengah cahaya terang itu muncul bayangan-bayangan gelap mulai muncul di dinding-dinding rumah mereka, membentuk siluet yang menakutkan. Husnul dan Yadi menatap dengan nafas tercekat, menyaksikan pertunjukan yang menakutkan di hadapan mereka. Itu apa? Bisik Yadi. Matanya masih menatap bayangan yang semakin jelas terlihat. Sebelum Husnul bisa menjawab, bayangan-bayangan itu lenyap dengan tiba-tiba, meninggalkan mereka dalam keheningan dan ketegangan. Mereka saling berpandangan, mencari jawaban atas kejadian aneh yang baru saja mereka saksikan. Apa itu mas? Apa itu hantu atau kita itu disengi orang? Ujar Husnul akhirnya. Jadi mengangguk meskipun hatinya masih berdegup kencang. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan paginya mereka mengunjungi rumah Pak Tomo, tetangga mereka yang selalu percaya pada hal-hal supranatural. Pak Tomo menerima mereka dengan hangat di teras rumah yang kecil, di mana sinar matahari pagi menyoroti halaman depan yang terawat rapi. Assalamualaikum Pak Tomo, sapa Husnul ramah. Pak Tomo menyambut mereka dengan senyuman yang tipis. Ayo, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Husnul menggeleng. Kami merasa ada sesuatu yang mengikuti kami, Pak. Bayangan hitam itu sering muncul di rumah kami. Pak Tomo mengangguk mengerti. Oh, rumah kalian itu memang punya sejarah yang menarik. Dulu, sebelum rumah itu dibangun, tempat ini adalah ladang milik keluarga besar Cahyono. Mereka adalah keluarga yang kaya raya dan sangat dihormati di desa ini. Yadi mengangkat alisnya.
ladang milik Cahyono ada hubungannya dengan kejadian aneh yang sering terjadi? Pak Tomo mengernyitkan keningnya mencoba mengingat-ingat sesuatu. Menurut cerita nenek moyangku, ada sebuah peristiwa tragis yang terjadi di ladang itu. Konon, pada zaman dahulu, ada seorang pembantu yang bekerja di sana, nama Embok Lima. Dia itu dituduh melakukan sihir dan pada akhirnya diusir dari desa ini. Husnul dan Yadi bertukar pandang menyerap informasi itu dengan serius. Apa ada kaitannya dengan apa yang kita alami malam ini? Tanya Yadi, suaranya bergetar. Patomo menggeleng. Saya tidak yakin, tapi mungkin saja. Karena setelah Mbok Lima diusir, ada beberapa kejadian aneh yang dilaporkan oleh keluarga Cahyono. Mereka mulai melihat bayangan-bayangan dan juga mendengar suara-suara aneh di malam hari. Dan yang terjadi kemudian bagaimana? Tanya Husnul, matanya memandang Patomo dengan penuh harap. Patomo menghela nafas. Keluarga Cahyono akhirnya memutuskan untuk membangun rumah besar di atas ladang itu dengan harapan bahwa kejadian-kejadian aneh itu akan berhenti. Namun, sepertinya tidak semuanya sembuh. Beberapa orang di desa masih sering melihat bayangan-bayangan misterius. Yadi mengangguk pelan. Kami akan mencoba mencari tahu lebih banyak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Tomo. Setelah berbicara dengan Pak Tomo, Husnul dan Yadi pun kembali ke rumah mereka dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Mereka duduk di ruang tengah mencoba merangkai potongan-potongan informasi yang mereka dapatkan. Kita harus mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di sini. Desis Yadi, matanya menatap kosong ke arah jendela. Husnul mengangguk mantap. Ya, kita harus mencari tahu apa sebenarnya yang ada di balik kejadian ini. Mungkin kita bisa mencoba bicara dengan keluarga Cahyono jika masih ada keturunan yang tinggal di desa ini. Yadi mengangguk setuju. Ya, kita harus cepat bertindak sebelum keadaan semakin memburuk. Namun, tanpa mereka sadari, di balik mereka, sebuah bayangan hitam melayang perlahan di dinding ruang tamu mereka, menatap dengan mata yang tak berkedip. Suasana yang terasa tenang tiba-tiba dipenuhi oleh kehadiran yang tak kasat mata menunggu untuk menghampiri mereka pada saat yang tak terduga. Husnul duduk tegang di ruang tamu, sementara Yadi diperiksa oleh Ustadz Anwar di ruang sebelah. Suasana malam semakin mencekam setelah kejadian misterius yang mereka alami beberapa hari yang lalu. Ustadz Anwar, seorang ahli spiritual yang dihormati di desa mereka, tampak serius dalam melakukan ruqyah terhadap Yadi. Saya merasakan kekuatan gelap yang sangat kuat di sekitaran suami sampean Husnul, ujar Ustadz Anwar dengan suara dalam yang tegas. Dan ini bukan kekuatan biasa. Ada sesuatu yang berasal dari masa lalu yang kembali menyerang. Husnul menelan ludah mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tapi kami tidak pernah melibatkan diri dalam hal gaib ataupun ilmu hitam, Ustadz. Ustadz Anwar mengangguk serius. Saya tahu, Husnul. Namun ada kejadian dari masa lalu yang belum terselesaikan. Ini bisa menjadi balasan atas kebaikan atau kejahatan yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu di sini. Husnul terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Ustadz Anwar. Apa yang harus kami lakukan sekarang, Ustadz? Ustadz Anwar menatap tajam ke arah Husnul. Kita harus memperkuat perlindungan spiritual, Yadi. Doa dan kekuatan iman kita akan menjadi senjata terbaik dalam melawan kekuatan gelap ini. Di ruang sebelah, Yadi merasakan tubuhnya gemetar saat Ustadz Anwar mulai membacakan ayat-ayat suci. Terkadang ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menatapnya dari sudut ruang yang gelap, meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Jangan takut, Mas Yadi, ucap Ustadz Anwar dengan lembut. Kita akan melawan bersama. Keyakinanmu sangat diperlukan di saat-saat seperti ini. Yadi mengangguk, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia merasakan adanya tekanan di dada yang membuatnya sulit bernafas. Apakah ini memang karena faktor stres dan kecemasan seperti apa yang sudah dikatakan dokter, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang menguji keberadaannya? Husnul dan Yadi pulang larut malam setelah sesi ruqyah dengan Ustadz Anwar. Mereka duduk di ruang tamu memandangi satu sama lain dengan tatapan penuh kekhawatiran. Yadi masih merasa terganggu dengan apa yang terjadi padanya. Dek,
Aku nggak tahu lagi apa yang harus kulakukan, ujar Yadi dengan suara bergetar. Semakin hari aku ngerasa semakin aneh. Tidak hanya perutku yang selalu lapar, tapi ada hal-hal aneh yang aku rasakan di sekitarku. Husnul meraih tangan Yadi dengan penuh kasih. Kita akan mencari tahu bersama, Mas. Aku nggak akan ninggalin kamu di saat-saat seperti ini. Mereka lalu memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter terdekat keesokan harinya. Setelah melakukan serangkaian tes, dokter menemukan bahwa tubuh Yadi sedang mengalami tekanan yang luar biasa akibat stres yang berlebihan. Dalam beberapa kasus stres parah itu bisa mempengaruhi pola makan seseorang, jelas dokter dengan suara lembut. Ini mungkin menjelaskan mengapa Anda merasa lapar terus-menerus, Pak Yadi. Husnul memandang Yadi dengan pandangan campuran antara lega dan juga khawatir. Jadi ini semua hanya karena stres, Dok. Sang dokter mengangguk. Ya, namun ada baiknya juga kita mencari pendekatan psikologis untuk membantu mengatasi kecemasan dan juga tekanan yang dialami. Setelah kunjungan mereka ke dokter dan psikologi, Husnul dan Yadi pun pulang dengan hati yang sedikit lebih tenang. Namun, di balik keteraturan harian mereka, Husnul masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang sebenarnya mengganggu Yadi? Dan apakah ada hubungannya dengan kejadian di masa lalu yang mereka belum ketahui sepenuhnya? Husnul duduk di meja dapur, menelusuri internet dengan wajah yang penuh pemikiran. Yadi tertidur di sofa setelah kunjungan panjang hari ini ke dokter dan juga psikolog. Meskipun ada penjelasan medis tentang kondisi Yadi, Husnul masih merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu mereka ketahui. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Husnul sambil menggosok-gosok pelipisnya dengan frustasi. Malam pun semakin larut, bulan purnama bersinar terang di balik gumpalan awan. Semilir angin menggerakkan ranting menyapu dedaunan yang berguguran di tanah. Suasana malam itu begitu mencekam. Kilatan cahaya putih dari awan berpendar beberapa kali. Awan tebal perlahan bergerak menutupi cahaya rembulan. Bunyi burung hantu terdengar bersautan. Tak lama kemudian, hujan mulai turun membasahi tanah. Hujan yang begitu deras disertai angin yang cukup kencang. Aliran listrik di desa itu pun seketika padam. Entah apa yang menyebabkannya. Mati lampu. Husnul terkejut kala seluruh lampu di rumahnya padam secara bersamaan. Dengan menggunakan senter dari ponsel miliknya, ia lalu melangkah keluar kamar melihat ke arah luar rumah. Mati lampu ternyata semuanya. Mas, tunggu di sini ya. Aku mau ke toko beli lilin, ucap Husnul sambil mengambil payung lipat kecil yang berada di atas lemari miliknya. Jadi mengangguk pelan sambil meletakkan ponsel miliknya di atas meja. Senternya dinyalakan. Husnul pun berjalan menuju keluar rumah. Dilirik ke jam yang ada di dinding. Waktu itu jam menunjukkan pukul 8:30 malam. Setelah membeli 10 batang lilin dan beberapa snack untuk ia makan nanti, Husnul pun segera bergegas pulang karena tak sampai hati meninggalkan suaminya seorang diri di rumah dalam keadaan gelap. Sesampainya di rumah, segera ia letakkan payung di samping pintu depan, diraihnya korek yang tergeletak di meja, dan ia pun langsung menyalakan lilin di tangannya. Dan saat ia masuk ke dalam kamar, ia terkejut setelah mendapati suaminya tak ada di dalam kamar. Mas Yadi, kamu di mana? Husnul memanggil-manggil suaminya berkali-kali, namun tak ada jawaban. Saat sampai di dekat pintu yang menuju ke arah dapur, Husnul mendengar suara geraman dari arah dapur. Langkahnya terhenti, ia ragu untuk terus melangkah maju. Mas, kamu di mana? Suara Husnul bergetar, pikirannya tak karuan. Dengan mengumpulkan keberanian, ia lalu mengarahkan senter handphonenya ke arah dapur, dan apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Di tengah ruangan gelap, Yadi, sang suami, sedang berjongkok di atas meja makan. Ia makan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya, seolah sudah berhari-hari tidak makan. Ia mengabaikan sorot lampu senter yang mengarah padanya, seolah tak ingin diganggu. Mas, kamu ngapain? Kenapa kamu makan sampai kayak gitu? Tanya Husnul dengan suara yang bergetar. Ia takut kalau yang ternyata ada di depannya itu bukanlah suaminya, melainkan hantu yang menyerupai suaminya. Tapi bukannya menjawab, ia dikala itu justru menyeringai sambil membelalakan matanya ke arah Husnul. Ia menggeram keras. Beberapa detik kemudian ia tertawa kencang hingga memenuhi ruangan. Tidak,
Kamu bukan Mas Yadi. Tidak. Husnul berteriak histeris, tubuhnya bergetar hebat, kedua kakinya seakan tak mampu menopang bobot tubuhnya. Tubuhnya seakan kehilangan keseimbangan dan akhirnya ia pun terjatuh. Lilin yang sedari tadi dipegang terjatuh di hadapan mukanya. Tatapan matanya meremang berbarengan dengan telinganya berdenging. Tak lama kemudian ia pingsan. Keesokan paginya, puluhan motor terparkir di depan pagar rumah. Para pekerja terlihat berkerumun di depan pintu gerbang. Waduh, mana ini tuh orangnya? Pintunya masih digembok. Sudah kurang 2 menit ini jam 7. Katanya nggak boleh terlambat. Tapi malah dikancingin pintu. Piye toh? Ujar Kojel bingung. Masa Mas Yadi sama Mbak Husnul masih tidur sih? Tapi pintu depannya kebuka yo. Tanya Yudi heran. Wah, ini jangan-jangan terjadi sesuatu nih sama mereka nih. Makanya nggak bangun-bangun. Ujar Kojel asal. Ngawur lampemu cok. Tak jotos kejang-kejang gue. Protes Erik sambil menjita kepala Kojel. Sakit cok. Ya wis, ayo kita lompat pagar. Kita cek bareng-bareng. Kojel bergegas menaiki pagar terlebih dahulu. Kemudian diikuti kawan-kawannya. Erik dan Yudi kompak memanjat pagar setelah Kojel. Namun saat Parman hendak naik, Kojel justru mencegahnya. Toh, tunggu dulu. Kamu itu nggak usah ikutan naik man. Kamu di luar aja. Kalau beneran ini santet, kamu langsung cus pergi ke masjid. Siaran, canda Kojel. Wes, ayo cepetan. Malah guyon. Anak ini dari tadi sontat, santet, santet. Ayo cepat. Protes Yudi kesal. Yudi, Kojel dan Erik pun bergegas masuk ke dalam. Mereka tertuju pada kamar Yadi yang pintunya terbuka. Namun, mereka tak mendapati siapapun di dalam. Akan tetapi saat sampai di ruang tengah, mereka pun dibuat terkejut kala melihat Husnul terbaring dengan kondisi miring, ponselnya tergeletak tak jauh darinya dengan lampu flash yang masih menyala. Saat Erik hendak melihat kondisi Husnul, ia melihat ke arah meja makan yang terletak di depan dapur. Ia terkejut saat melihat Yadi tengkurap di atas meja makan dengan sebuah paha ayam di dalam mulutnya. Aduh Yud, jangan-jangan mereka. Ucapan Erik terjeda. Ia bingung dengan semua yang ia lihat di depannya. Tuh kan, bener, kena santet ini mereka. Paling pas lagi makan itu kena santet. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah tangan melayang ke kepala Kojel. Plak! Tangan Yudi melayang ke arah kepala Kojel karena kesal. Ngomong terus, ayo cek, masih hidup apa enggak? Perintah Yudi. Erik pun segera memeriksa keadaan Husnul, sedangkan Kojel dan Yudi memeriksa kondisi Yadi yang tengkurap di atas meja makan. Setelah dicek, mereka semua pun lega karena ternyata keduanya masih hidup. Mbak, bangun mbak. Erik menepuk-nepuk pipi Husnul pelan, jari tangannya terlihat bergerak. Husnul pun tersadar dan langsung duduk bersandar pada daun pintu. Sedangkan di atas meja terlihat pula Yadi yang juga baru sadar. Ia terlihat linglung menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengunyah paha ayam sisa semalam. Wajahnya dipenuhi butiran nasi dan remahan kerupuk. Syukurlah Mbak sama Mas Yadi masih hidup. Saya pikir kenapa-napa, ucap Erik lega namun dengan ekspresi menahan tawa. Saya itu cuma pingsan. Tadi malam ada hantu menyerupai Mas Yadi di meja makan. Loh, kamu itu kenapa cengar-cengir lihat saya gitu? Protes Husnul sambil berusaha bangkit. Gak apa-apa mbak, itu mbak, hantunya ada di atas meja makan, ujar Erik sambil menunjuk ke arah Yadi yang sedang duduk di atas meja makan. Apa maksud kamu, Rik? Ngatain aku hantu segala. Dan kenapa aku bisa ada di atas meja gini? Tanya Yadi bingung. Ini beneran kamu kan mas? Ini beneran kamu kan mas Yadi? Tanya Husnul sambil mendekat. Ya ini aku, memang ada apa sih? Aku nggak tahu mas. Tadi malam pas aku pulang dari toko beli lilin, Mas Yadi nggak ada di dalam kamar. Pas aku lihat ke belakang, tahu-tahu Mas Yadi lagi di atas meja makan kayak orang kesurupan. Aku pikir itu hantu yang menyerupai Mas Yadi. Terus habis itu aku nggak ingat apapun. Masa iya aku kesurupan? Kamu juga kenapa? Itu alis kamu hilang sebelah. Husnul terkejut. Ia meraba alisnya sebelah kiri yang ternyata sudah habis terbakar lilin. Semenjak kejadian itu, keanehan yang muncul pun semakin intens. Yadi seolah tak dapat berhenti untuk makan. Tak tanggung-tanggung, ia bisa menghabiskan 5 piring nasi setiap kali makan. Saat istrinya mengingatkan agar tidak makan dengan berlebihan, Yadi justru berteriak marah. Bahkan tak jarang ia membanting untuk melampiaskan kekesalannya.
Kian hari, tubuh Yadi semakin kurus, aneh. Padahal porsi makannya semakin banyak. Husnul sudah mencoba membawanya berobat ke rumah sakit, tapi hasilnya nihil. Hingga suatu ketika, Husnul teringat pada sosok Bu Asri, orang yang pernah membantunya di kala masih dibawa dulu. Akan tetapi, Husnul merasa ragu untuk meminta pertolongan karena ia merasa malu. Ia malu karena sejak usahanya meningkat drastis, baik Yadi ataupun Husnul sudah tak pernah lagi berkunjung ke rumah Bu Asri. Namun tak ada pilihan, ia harus datang ke rumah Bu Asri demi kesembuhan suaminya. Sore hari, saat jam pulang kerja telah tiba, Husnul menghampiri Yudi yang sedang bersiap menghidupkan sepeda motornya. Ia berkata bahwa ia akan ke rumah Yudi dan akan menemui ibunya untuk meminta bantuan. "Waduh Mbak, ibuku sekarang lagi ikut rombongan ziarah Wali Songo. Mungkin besok baru pulang," jawab Yudi. Kala itu Husnul bingung. Ia tak tahu harus bagaimana. Terpaksa ia harus menunggu hingga Bu Asri tiba di rumahnya. Detak jam dinding terdengar nyaring di tengah keheningan malam. Hati Husnul selalu merasa tak tenang melihat kondisi suaminya tersebut saat ia sedang memasak nasi untuk ketiga kalinya. Yadi duduk di dapur mengawasi istrinya. Ia duduk bersandar di kursi tanpa menggunakan pakaian, hanya memakai celana pendek saja. Sorot matanya menatap kemanapun Husnul melangkah. Seringai di wajahnya membuat Husnul bergidik ngeri. Tiba-tiba, Yadi bangkit dan berjalan perlahan sambil tetap menatap Husnul. Dengan seringai di wajahnya, digenggamnya lengan kiri istrinya itu dengan kuat. Ia mendekat sambil berbisik, "Kenapa? Kamu takut ya? Kami suka tubuh ini. Biarkan kami tinggal di sini hingga kami juga bisa ikut menikmatimu." Mendengar ucapan itu, Husnul tak tahu harus berbuat apa. Ia menyadari bahwa kini ada sesuatu yang merasuki suaminya, sesuatu yang jahat, bagaikan benalu yang menghisap energi dari suaminya. Namun tak lama kemudian, Yadi tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri sambil menangis. Husnul membopong tubuh suaminya ke atas sofa. Husnul pun mengambil ponsel dan segera menelpon Bu Asri. "Halo, Husnul," terdengar suara dari seberang sana. "Halo Bu Asri," sahut Husnul. Wajahnya langsung memancarkan sedikit harapan. "Maaf mengganggu, tapi saya butuh bantuan Ibu. Ada yang tidak beres dengan rumah kami, Bu," jelas Husnul singkat. "Apa yang terjadi?" tanya Bu Asri dengan serius. Husnul lalu menceritakan tentang kejadian-kejadian terbaru yang mereka alami, termasuk perubahan perilaku aneh yang dialami Yadi dan kejadian misterius di malam hari. Bu Asri mengangguk. "Saya akan datang besok untuk menyelidiki lebih lanjut. Tetap jaga kewaspadaan Husnul. Kekuatan gelap seringkali menggunakan ketakutan dan kecemasan kita untuk memperkuat kehadirannya. Besok saya akan minta Yudi antar saya ke situ." Husnul menutup telepon dengan perasaan sedikit lega. Mungkin dengan bantuan Bu Asri, mereka bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang mengganggu mereka. Keesokan harinya, Husnul dan Yadi duduk bersama Bu Asri dan Yudi di ruang tamu. Bu Asri dengan aura yang tenang dan penuh kebijaksanaan mulai melakukan pembacaan doa sambil berkeliling di sekitaran rumah. "Husnul, Yadi," ujar Bu Asri dengan suara tenang, "ada banyak energi negatif di sekitaran rumah ini. Saya merasakan kehadiran yang tidak terlihat namun kuat. Sosok itu adalah sosok kiriman dari orang lain yang untuk membuat Mas Yadi kehilangan nyawa secara perlahan. Ada dua sosok berbadan besar yang menumpang di dalam tubuh Mas Yadi. Jadi tidak heran kalau makannya di luar batas." Husnul memandang Yadi yang tampak tegang namun juga penasaran. Mereka berdua merasa adanya sesuatu yang berat dalam ruang tersebut, seolah-olah ada beban yang menghantui mereka. Bu Asri pun melanjutkan dengan membacakan ayat kursi dan ayat-ayat suci lainnya yang diyakini dapat mengusir kekuatan jahat. Udara di sekitar mereka terasa tegang dan juga hening. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar yang menambah ketegangan suasana. Tiba-tiba saja, dua bayangan gelap muncul di sudut ruang tamu. Yadi menjerit kecil ketika melihatnya. Husnul menarik nafas dalam-dalam. Bu Asri dan Yudi tidak terkejut. Mereka terus berkonsentrasi pada doanya. "Pergilah dari sini kekuatan gelap," seru Bu Asri dengan suara yang menggema di ruangan. "Rumah ini adalah tempat kedamaian dan cahaya.
Kamu tidak berada di tempatmu di sini. Bayangan itu bergerak-gerak, mencoba menggapai Yadi yang duduk gemetar di atas sofa. Namun, dengan dorongan keberanian dan doa mereka, Husnul dan Yadi melawan ketakutan mereka. Bersama-sama mereka menyalakan lilin yang mereka pegang, menunjukkan bahwa mereka tidak takut lagi. Perjuangan itu berlanjut untuk beberapa saat yang terasa seperti selamanya. Pada akhirnya, dengan serangan terakhir doa-doa Bu Asri, bayangan itu menghilang, meninggalkan ruangan terasa lebih ringan dan lebih cerah daripada sebelumnya. Husnul dan Yadi duduk bersama di ruang tamu yang tenang. Setelah Bu Asri dan Yudi pergi, mereka saling memandang dengan tatapan penuh kelegaan. Setelah ini, kalian harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalian harus lebih bijaksana lagi. Tidak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan. Kalian harus lebih bisa menjaga sikap dan tingkah laku kalian. Kalian tidak perlu tahu siapa pelakunya. Yang jelas, orang itu sangat membenci kalian. Dan penyebab kebenciannya adalah sikap kalian sendiri. Jadilah lebih baik ke depannya. Itulah pesan yang diucapkan oleh Bu Asri sebelum ia pulang. Setelah kejadian itu pun, Yadi tersadar bahwa sikapnya selama ini sangat berlebihan. Ia pun memutuskan untuk mendatangi satu persatu karyawan yang pernah ia pecat untuk meminta maaf. Ia pun juga memutuskan mengembalikan peraturan lama di tempatnya. Semua peraturan yang memberatkan karyawan dihapus. Dengan semua itu, ia berharap bisa menghapus kebencian di hati orang-orang sekitarnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Andik Levinka, penulis asal Jawa Timur. Keren banget kisahnya Mas Andik dan banyak hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Salah satunya adalah seorang Mas Yadi yang merintis usaha sedari awal, yang mana dia pada awalnya baik ya. Dia datang minta doa dan didukung oleh karyawan-karyawannya. Dia baik terhadap karyawan-karyawannya dalam rangka merintis sebuah usaha. Bahkan ketika dia datang meminta air doa, itu tujuannya adalah agar dia bisa mensejahterakan karyawannya. Pada awalnya ya, agar dia bisa mensejahterakan karyawannya yang pada saat itu karyawannya hanya bisa digaji kecil karena memang kemampuannya hanya segitu. Tapi semua itu berubah. Ketika Mas Yadi sudah mencapai kesuksesan ya, sudah posisinya tinggi, sudah karyawannya banyak, tapi di situ semua berubah. Dia menjadi semena-mena terhadap para karyawannya. Perlahan-lahan kesejahteraan karyawannya ini seperti dicabut satu persatu, dan dia menganggap bahwa banyak kok yang masih mau kerja di sini. Nah, ini sifat-sifat manusia yang terkadang muncul pada saat dia sedang berada di atas ya. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan di akhirnya bagaimana seorang Yadi di puncak kesuksesannya, karena sudah banyak yang sakit hati terhadap dia, akhirnya dia dikirimi sesuatu yang entah itu santet atau apa, tapi yang jelas menurut penjelasan ada orang yang tidak suka dengan dia sehingga dia dikirimi sesuatu. Itu serem banget tuh pas di part dia lagi makan rakus di atas meja makan gitu, serem banget menurut saya itu. Dan alhamdulillahnya masih ada kesempatan kedua, dia diberikan kesembuhan dan disadarkan. Dia datangi karyawan yang sudah merasa tersakiti, yang sudah pernah dia pecat. Ya semoga saja Mas Yadi bisa diterima maafnya. Dan keren banget di sini. Sekali lagi hikmahnya banyak. Semoga kita semua apapun kondisi kita, baik sedang di atas, tetap menjaga, tetap membumi ya teman-teman. Buat Mas Andik, terima kasih kisahnya yang luar biasa dan semoga juga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilau Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain ya, atau pendapat lain bisa tuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain. Buat teman-teman yang belum subscribe, diklik dong tombol merah subscribe yuk. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya teman-teman. Sekali lagi lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilau Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, ini agak dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini dan bebas ya
Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.